Halo Bola Sporter, kembali lagi bersama saya Meta Rahma Melati dari bolasport.com dan ada rekan saya. Saya Bagas Riza Murti, jurnalis bolasport.com. Oke, Bola Sporter kali ini, pada kesempatan live kali ini kita akan membahas event yang sebentar lagi akan dimulai, yaitu kualifikasi Piala Asia U20 2023. Nah, kebetulan Indonesia ini juga bertindak sebagai tuan rumah grup F ya. Nah, ini grup F ini kan ada 4 tim kan, yaitu Indonesia, Vietnam, Hong Kong, sama Timor Leste. Nah, untuk pertama-tama gimana nih persiapan Indonesia di Sintayong untuk kayaknya persiapannya cukup mepet ya? Ya, kalau dibandingkan Vietnam ya terutama karena kita belum tahu persiapannya dari Timor Leste dan Hong Kong sejauh apa. Yang paling santer diberitakan adalah persiapannya Vietnam yang memang sudah dari awal Agustus ya. Mereka menjalani TC di Jepang, terus kemudian uji coba juga di sana melawan 3 klub ya di sana. Timnas Jepang termasuk dari Osaka kalau nggak salah, sama satu tim universitas, dan mereka seluruhnya kalah ya. Dan kemudian melanjutkan persiapan di Vietnam sendiri melawan Palestina 2 kali, itu hasilnya imbang dan menang akhirnya, dan akhirnya mereka juga langsung terbang ke Indonesia. Sementara kalau dari kubu Indonesia sendiri kita tahu Sintayong baru pulang ke Indonesia itu pertengahan Agustus ya, tanggal 16, dan nggak langsung TC juga, mereka baru TC tanggal 25, dan beberapa kali ada kendala ya, seperti contohnya ada beberapa pemain yang tidak langsung dilepas oleh klubnya, ada beberapa pemain Persija paling banyak, terus ada Marcelino Ferdinand juga yang masih dibutuhkan oleh Persebaya ya. Jadi ya saya pikir itu yang menjadi perbedaan utama dari Vietnam. Sementara di Indonesia sendiri juga hanya dua kali uji coba ya. Kabarnya di Surabaya tidak melakukan uji coba dan hanya latihan saja menjelang kualifikasi Piala Asia U20 2023. Oke, gitu ya. Kalau dilihat dari penjelasannya tadi nih, kayak Vietnam kayak persiapannya itu kayak lebih getol gitu ya. Tapi ini membuat kita mungkin netizen kayak was-wasin ya, nih timnas U20 Indonesia nih persiapannya mepet, terus ada sejumlah permasalahan kayak pemanggilan pemain kan yang tidak dilepas klubnya. Sebenarnya Vietnam juga mengalami kondisi mirip sih, walaupun perbedaannya mereka latihannya sudah jauh lebih lama. Vietnam ini kan dilatih oleh Din Denam ya, yang kemarin sebenarnya skuadnya ini skuad sama ya, U19 yang waktu lalu AFF. Nah, cuman kondisinya yang mirip nih, kayak beberapa pemainnya itu setelah AFF kan dilepas lagi ke klub kan di Vietnam. Nah, pas dipanggil untuk pemusatan latihan, Vietnam itu juga kondisinya sama, kayak beberapa pemain tuh tidak dilepas oleh klubnya, dan pas menjelang hari-hari menuju keberangkatan ke Indonesia, pelatih Din Denam ini kayak total gitu loh, merombak semua skuadnya. Misal kemarin saya baca-baca di media Vietnam tuh mereka mencoret 10 pemain dan menambah beberapa pemain baru, dan kemarin tuh diberitakan ada 2 pemain yang juara Piala AFF di Kamboja. Juara apa ya? U23. Iya, U23. Itu tuh umurnya masih 19 tahun. Nah, itu dipanggil ke U20 untuk berangkat ke Indonesia seperti itu. Jadi mungkin walaupun kemarin udah sempat ketemu, mungkin ini kayak squadnya berbeda gitu. Mungkin ada yang sama, ada yang berbeda gitu. Gitu sih. Nah, kalau selain Vietnam nih, Hong Kong nih. Hong Kong sempat uji coba sama Thailand. Oh iya. Iya. 19. Iya. Enggak. Terus hasilnya? Yang U20. U20 hasilnya? Hasilnya tuh ya Hong Kong kalah sih 2-0 gitu. Jadi mungkin gambaran kekuatannya ya ini Thailand klub bagus sih, tim bagus gitu. Ya kalau yang saya baca sih Hong Kong nggak banyak persiapan. Memang kalau secara senior mereka masih di bawah Indonesia ya, apalagi
Junior juga saya kira sama, levelnya masih di bawah pemain-pemain Indonesia kualitasnya. Dan mereka saya pernah membaca juga kalau pelatihnya tuh mengeluh nih beberapa kali kalau karena pemainnya ini terdampak pandemi selama 2 tahun ini, jadi kurang menit bermain lah. Jadi persiapannya juga kurang maksimal nih untuk kualifikasi Piala Asia U20 ini. Dan juga banyak pemain Hong Kong ini juga berkarir di luar negeri, cuma memang kualitasnya ya menurut si pelatihnya Hong Kong ini, saya juga lupa namanya pelatihnya. Nah itu kualitasnya jauh lah lebih di bawah Indonesia. Oke, berarti menurut di atas kertas nih ya, seharusnya kita bisa mengatasi Hong Kong dan Timor Leste satu lagi. Oke, ya Timor Leste persiapannya juga belum tahu, mungkin kita harus menggali lebih dalam lagi media-media lokal ya, karena persiapannya kurang tahu. Yang jelas ada pemecatan pelatih ya di timnas senior dan U23-nya U23. Sementara kalau U19 tuh yang kemarin itu Eduardo Pereira kalau nggak salah ya namanya ya pelatihnya. Nah, apakah masalah pemecatan ini apakah berpengaruh ke tim muda juga kita belum tahu ya sejauh ini. Timor Leste, kekuatan Timor Leste sendiri saya pikir masih sama kayak Piala AFF U19 kemarin. Mereka bisa menang loh. Mereka bisa 2 kali menang. Walaupun nggak lolos ya pada akhirnya, berarti kan mereka juga punya kekuatan sendiri punya lah. Something sih untuk mengejutkan, kayak mungkin mengejutkan Vietnam atau Indonesia seperti itu sih. Dan kalau kita lihat dari peta kekuatan ini 3 lawan ya yang paling serius ya Vietnam, dan kita harap Indonesia bisa langsung menang ya di 2 laga awal, karena 2 laga awal ini lawan Timor Leste dan juga lawan Hong Kong. Betul. Sementara mungkin nanti akan jadi penentuan adalah melawan Vietnam. Nah ini kan ya yang lolos sih kan ke Piala Asia U23 U20 2023 di Uzbekistan. Ya. Nah ini kan mau nggak mau harus juara grup ya untuk lolos secara aman ya. Kita nggak mau ya runner up terus tiba-tiba kalah nih dari persaingan 5 runner up terbaik gitu kan. Nah kita menengok ke belakang dulu ya ke soal pemanggilan pemain gitu ya. Kan pada awalnya Sintayong tuh memanggil 36 pemain untuk pemusatan latihan di Jakarta gitu kan. Nah terus pas dibawa ke Surabaya nih udah berkurang nih jadi 30 gitu kan. Kayaknya ada satu pemain yang sebelumnya pemanggilan kayak mencuri perhatian, tapi pada akhirnya tidak ikut ke Surabaya. Siapa itu? Kalau saya baca-baca itu anaknya Firman Utina. Oh iya, Raihan Utina ya. Raihan Utina. Itu karena memang mungkin nama besar ayahnya kali ya. Jadi anaknya Firman Utina dipanggil mendapat panggilan timnas pertama kali juga ya mungkin. Jadi itu jadi sensasi, tapi pada akhirnya memang kualitas yang membuktikan kalau Raihan Utina ini tidak dibawa oleh Sintayong di tahap selanjutnya. Ya, mungkin emang karena slotnya sedikit dan mungkin pemainnya bagus-bagus, jadi persaingannya sangat ketat gitu. Bukan berarti yang tidak dicoret tuh tidak bagus, yang dicoret tuh tidak bagus seperti itu. Nah ini saya baca-baca selain Raihan Utina tuh ada 6 pemain yang tidak dibawa ke Surabaya, itu Ikomang Ariantara, Wahyudi, Muhammad Akrom, Frezi Al-Hudaifi, Ricky Pratama, sama Agil Firmansyah. Nah yang 30 pemain di Surabaya ini kayaknya bakal dicoret 7 lagi kan, kayak daftar finalnya sekitar 23 pemain. Dan saya pikir Sintayong yang lebih tahu ya kualitas pemainnya, dan sebagian besar ini skuad Piala AFF U19 kemarin. Jadi itu jadi kelebihan sendiri ya mungkin kalau dibandingkan Vietnam yang sudah disebutkan Meta tadi. Mereka banyak merombak pemain, dan di Indonesia Sintayong saya pikir nggak bakal merubah banyak komposisi pemainnya. Yang pertama mungkin yang sudah dicoret-coret tadi ya sudah pasti. Terus yang sisanya berarti kan dia yang sudah memilih para pemain yang akan berlaga di kualifikasi Piala Asia U20 2023. Nah ini ngomong-ngomong soal Vietnam lagi ya, yang walaupun mencoret banyak pemain,
tapi mereka sepertinya masih mengandalkan beberapa nama kayak Kwat Van Kang kayak gitu. Kemarin sih saya lihat pertandingannya melawan Palestina, si orang itu tuh sangat sentral gitu loh untuk ini permainannya sebagai playmaker gitu. Sebagai pengatur ritme dan apa ya, yang di lini tengah lah ya. Nah gitu sih. Nah nanti kira-kira kalau di Indonesia nanti gimana guys? Kira-kira pastilah ada pemain yang menjadi tumpuan timnas. Kayaknya kita akan menyebut satu nama deh. Marcelino. Iya, Marcelino Ferdinand. Iya. Ini kayaknya sangat menjadi tulang punggung, tapi kayak was-was juga sih. Soalnya dia kan main terus ya di Persebaya di Liga 1, terus kayak nggak ada libur gitu. Nanti fisiknya gimana nih guys? Mengaca dari Piala AFF U19 kemarin kan di 2 laga awal ya kalau nggak salah. Terus Marcelino cedera waktu lawan Thailand ya atau Vietnam. Nah, itu begitu. Nah, itu sangat kontras ya. Padahal dalam satu pertandingan ketika Marcelino masih di babak pertama kita masih bisa mengontrol permainan, terus masih bisa menyerang sering gitu menyerangnya, dan ketika di babak kedua Marcelino ditarik itu sudah seperti kehilangan kreativitas timnas U19 Indonesia. Lalu juga seperti tidak mengontrol permainan kembali, dan di laga-laga selanjutnya ketika Marcelino itu enggak ada, itu juga sangat terlihat ya kekurangan dari timnas Indonesia. Lalu kemudian di level klub juga kan Persebaya sangat mempertahankan ya, sangat agak tergantung sama Marcelino. Dibuktikan ketika dia mendapat pemanggilan timnas, dia pelatih Aji Santoso sempat menahannya untuk beberapa pertandingan, sehingga dia bergabung ke TC itu agak telat. Ya, dan Persebaya ditinggal Marcelino mengalami kekalahan ya, kalau tidak hasil yang kurang baik seperti itu. Nah, kita patut lihat nih aksi Marcelino di timnas Indonesia. Mungkin nanti ada pemain-pemain baru ya yang bisa dipanggil, kan ada beberapa nama pemain baru yang bisa membantu Marcelino Ferdinand agar tidak sendirian. Pastilah kan kerja sama tim ya. Kayak gitu. Iya. Apalagi nih kita bahas. Apalagi nih. Ini beberapa grup sudah memainkan pertandingan. Oh iya, mulai dari grup A sampai grup ini ya, mulai hari ini ya. Mulai tanggal 10 kemarin. 10. Iya, sudah ada beberapa Uzbekistan grup, seperti itu ya. Iya. Grup A sampai grup D. Nah, ini ada wakil-wakil Asia Tenggara yang udah bermain. Laos kemarin memetik kemenangan ya tanggal 10 melawan Guam 3-0. Dan ada Myanmar yang kalah sama China kalau nggak salah di tanggal 10 kemarin. Kayak gitu. Jadi kayak nanti grup E ke bawah tuh nanti startnya tanggal 14 sampai 18 September 2022. Nah, ini mumpung mainnya di Surabaya, di Indonesia, diharapkan supporter datang untuk mendukung, tapi dengan sportif ya. Jangan sampai ada kejadian kayak kemarin-kemarin yang mungkin akan merugikan juga gitu harapannya. Dan ini juga jadi ajang uji coba juga ya untuk kedepannya, kan kita juga tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Jadi wali kota Surabaya ya kalau nggak salah sudah mengingatkan bahwa ini ajang uji coba, dan kita sebagai supporter mendukung Indonesia itu harapannya mendukung hal-hal baik dan tidak merugikan timnas juga. Oke, mungkin pembicaraannya seputar persiapan timnas U20 ya, U20 Indonesia ke kualifikasi nanti sekian dulu. Oke, saya Meta pamit undur diri. Saya Bekas juga undur diri. Dadah. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya bola spotter.